Infinix Hot S adalah HP flagship dari seri low-end. Bingung kan? Jadi, HP ini adalah HP paling canggih di antara seri Hot lainnya. Spesial itu udah kerasa dari boxnya yang kelihatan lebih mahal dibandingkan seri sebelumnya, yang lebih mirip kayak kertas lipat. Lihat nih bodinya. Udah ganti aliran jadi metal. Walau bahannya metal, tapi beratnya ringan. Ukurannya kembali mengecil, lebih kecil dari Hot 3. Perubahan yang mencolok lainnya adalah peletakan lubang speaker yang pindah ke bawah dan posisi kamera, LED flash, dan fingerprint sensor yang berjajar rapi di tengah. Iya, fingerprint. HP ini udah punya fingerprint dan jadi HP Infinix pertama yang punya fitur ini. Kesimpulannya, ini adalah seri Hot pertama yang pakai bodi metal dan tentunya paling solid di antara seri Hot lainnya. Malahan nih, dibandingkan seri Zero yang notabene-nya adalah flagship, Hot S malah kerasa lebih premium. Branding aneh. Sedikit bikin saya terkesan, layar si Hot S ini kelihatan lebih gelap, lebih pekat, lebih hitam dibandingkan seri-seri sebelumnya. Waktu dipakai wallpaper warna hitam, kelihatan gelap banget. Dengan ukuran layar 5,2 inch beresolusi HD, Hot S masuk kategori HP yang ramah dipakai satu tangan. Layarnya tajam, jernih, dan punya sudut pandang yang oke. Sayangnya di bawah terik matahari, si layar agak susah dilihat. Udah pakai kaca pelindung Dragon Trail, setidaknya bikin kita sedikit terlindungi dari goresan-goresan kecil. Karena goresan di layar lebih sulit hilang dibandingkan goresan-goresan luka di hati. Tapi bezelnya tuh kayaknya tebal banget nih. Kalau ditipisin sedikit aja, pasti lebih ganteng. Kayak saya. Kalau diperhatiin, Infinix tuh hobi banget pakai hardware yang bisa dibilang ketinggalan zaman. Mulai dari seri Hot, seri Note, sampai Zero. Di Hot S ini juga hardware-nya nggak keren-keren amat, malah cenderung kurang kekinian. Pakai prosesor MediaTek MT6753 octa-core 1,3 GHz dengan RAM 2 GB plus internal storage sebesar 16 GB. Kamu juga bisa nambahin storage-nya sampai 128 GB pakai microSD. Tapi kamu harus milih, mau pakai dual SIM tanpa microSD atau single SIM dengan microSD. Pilihan yang sulit ya, sesulit memilih antara Raisa dan Isyana. Walau hardware-nya kurang ganteng, ternyata performanya lumayan oke. Jalanin aplikasi, pindah aplikasi, dan main game berat lancar-lancar aja tanpa pakai lag. Ngomongin soal game, sebenarnya GPU Mali T720 MP3 di HP ini tuh seri GPU mid-end, tapi masih cukup enak buat mainin game-game berat. Ya, walaupun kadang suka nongol frame drop. Sensor-sensornya sih kelihatan lengkap, tapi usut punya usut, sensor giroskopnya bukan pakai hardware, melainkan pakai emulasi software. Ada dua buah lubang speaker di bagian bawah yang ternyata speaker benerannya cuma satu. Satu lagi palsu kayak janji-janjinya dulu. Suara yang keluar dari speakernya lumayan nyaring, tapi rada cempreng dan kurang keras. Hot S pakai DAC AW8155A buatan HiYi Electronic Technology. Kualitas suara yang dihasilkan si DAC ini bisa dibilang lumayan. Tenang, saya nggak akan pakai bahasa teknis, karena kalian pasti nggak akan ngerti. Jangankan kalian, saya aja nggak ngerti. Intinya suara yang dihasilkan HP ini warm tapi nggak terlalu tebel. Masih enak saat dengerin lagu yang dominan di vokal. Nyaman waktu denger lagu pakai earphone, tapi kalau pakai headphone, powernya agak ketahan. Terus untuk kinerja fingerprintnya juga oke kok. Cepat waktu ngebaca sidik jari kita. Kita bisa unlock HP dalam keadaan layar mati. Selain buat unlock, fingerprint sensor bisa kita pakai sebagai shutter untuk ambil foto. Bagian yang saya nggak suka di HP ini adalah tombol navigasinya yang masih ngandelin navigasi fisik dan tanpa backlight. Selain itu, Hot S juga nggak punya LED notification. Dua slot SIM di HP ini support 4G, tapi ada kendala yang saya rasain selama pakai HP ini. Daya tangkap sinyal di HP ini bikin gregetan, susah banget dapetin 3G. Boro-boro 4G, 3G aja setengah mampu sinyalnya naik turun kayak ingus. Untungnya kemarin dapat update yang lumayan gede dan masalah sinyal udah dibenerin. Saran aja nih sob, kalau mau beli HP dari brand yang rajin update software. Dan dalam hal ini Infinix sudah melakukan tugasnya dengan baik. Good job Infinix. Hot S punya baterai sebesar 3000 mAh. Untuk pemakaian normal, HP ini bisa dibilang awet. Saya nge-charge HP ini sehari sekali. Tapi masalahnya, waktu yang dibutuhin buat nge-charge dari 0 sampai 100% tuh kayaknya agak lama ya. Seandainya dikasih fast charging, pasti makin ganteng. Dulu, Infinix punya antarmuka yang namanya XUI. Sejak seri ini, mereka ganti kulit jadi XOS. Nggak tahu apakah terinspirasi atau gimana, ini dari penamaan sama tampilannya kok mirip sama macOS-nya Apple ya. Tapi nggak apa-apa, saya suka karena kelihatan lebih simpel, elegan, minimalis, dan sedikit berkumis kayak orang Ciamis. Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, pilihan tema pada suksesor XUI ini semakin banyak dan lengkap. Walau belum sebanyak tema pada MIUI-nya Xiaomi, tapi tema XUI ini cukup menjanjikan. Antarmuka yang berbasis Android 6 Marshmallow ini notification panel dan lock screen-nya pakai efek transparan dan blur. Keren deh pokoknya. Default font juga ukurannya lebih kecil jadi terlihat lebih kalem. Tapi ada sebuah keanehan. Nggak tahu nih keanehan atau keajaiban, saya juga nggak tahu. Ini launchernya agak aneh deh.
Biasanya kita familiar sama dua jenis launcher kan? Launcher dengan app drawer dan launcher tanpa app drawer, di mana semua aplikasinya akan ditaruh di home screen. Nah, di XOS ini tuh kayak kawin silang antar keduanya. Semua aplikasi ditaruh di home screen, tapi punya app drawer juga. Dasar launcher serakah. Di OS seri ini ada dua fitur paling menarik perhatian saya. Pertama adalah Magic Movie. Dengan aplikasi ini, kita bisa bikin potongan-potongan video kita kelihatan kayak film dengan efek-efek yang keren. Kedua adalah Freeze. Ini tuh ibarat kayak kulkas. Kalau kita tarik aplikasi ke dalam freeze, maka aplikasi itu akan beku. Kita nggak akan lagi diganggu sama notifikasi-notifikasi mantan yang pamer gebetan baru. Lanjut ke bagian kamera, kita akan bahas kamera depan terlebih dahulu. Karena memang kamera depannya lah yang jadi nilai jual utamanya. Kamera depannya kelihatan spesial, pakai telur. Lihat aja ukurannya yang nyempil gede kayak bisul. Resolusinya 8 megapiksel berteknologi ultrapiksel dengan sensor pakai punya OmniVision UV8865. Sudut pandang kamera depannya juga lebar, sampai 120 derajat. Lebih lebar daripada bodinya OMOLED. Kita juga akan nemuin flash di bagian depan. Jadi bisa foto-foto di tempat gelap kayak di kebun, semak-semak, kuburan, dan lain-lain. Hasil kamera depannya juga bikin saya tercengang dan sedikit merinding. Karena muka saya jadi halus banget berkat efek beautify-nya. Keren lah pokoknya. Nggak kalah sama hasil selfie HP merek sebelah yang harganya bisa 2 kali lipat dari HP ini. Jadi kesimpulannya, kamera depan Hot S ini Instagramable, Pet-able, Facebookable, dan KTP-able. Sedangkan untuk kamera belakangnya, dipersenjatai dengan kamera berukuran 13 megapiksel bersensor Samsung S5K3L8 dengan lensa 5p, face detection autofocus, dan dual LED single tone flash. Berbanding terbalik dengan kamera depannya, si kamera belakangnya cenderung biasa aja. Warna kerasa agak pucat, detail kurang mantep, dynamic range-nya kurang greget, dan shutter speed agak lambat, jadi goyang dikit aja, pasti gambar jadi blurry. Hasil kamera di kondisi low light juga kurang baik, noise sangat terasa walau gambar tidak di zoom. Beruntung ada mode profesional, jadi kita bisa atur kamera secara manual untuk mendapatkan gambar yang tentunya lebih baik. Semoga ke depan ada perbaikan dari sisi software untuk bagian kamera belakang agar dapat lebih baik lagi. Dilengkapi dengan fitur EIS atau Electric Image Stabilization, Hot S mampu merekam video hingga resolusi Full HD dengan format MP4. Hasil videonya terlihat lumayan, walau nggak bagus-bagus amat. Warnanya agak pucat dan agak blurry. Kesimpulannya, ini adalah HP yang saya rekomendasikan buat kamu yang pingin punya HP berkamera depan keren tapi kere. Di saat brand sebelah ngasih bandrol harga yang tinggi, Infinix hadir dengan sebuah solusi HP selfie yang lebih terjangkau dan bersahabat dengan kantong. Infinix Hot S ini bisa kalian tebus dengan mahar sebesar 1,7 jutaan. Kamu terlahir jelek? Tenang, ini ada obatnya. Walau seri Hot notabene-nya bukan seri HP selfie, tapi nyatanya ini adalah HP selfie terbaik di range harga di bawah 2 jutaan. Sekian review singkat dan asal kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada perkataan yang kurang berkenan di hati, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Jangan lupa buat kalian yang ngerasa kurang keren, beli kaos kita ya. Dijamin tingkat ketampanan kalian akan bertambah 10%. Insya Allah. Irwan pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Om, dia bisa OTG nggak sih? Ai mane. Si dodol. Jangan lupa booking lagi, goblok. Ini ketahuan. Gue bilang kok jadi booking sih? Itu hotel pulsa ya? Mereka bilang itu buatan mereka loh, bukan buatan kita. Buatan mereka om. Ya, kita nggak akan bisa diprotes. Oke. Tapi lu masih recording kan? Masih recording kan? Masih. Ajuan. Dias.